Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai paket B, yaitu Sistem Transmisi SDH Multilayanan. Eh, yang akan kami jelaskan itu ada tujuan dan lingkup kerja, lalu ada alat dan komponen, serta metode kerja, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan. Berikut anggota kelompok dari kelompok 6 ada Nandini, Nurmala, Ratu Fayaza, dan juga Regina Putri. Di sini ada tujuan. Yang pertama itu mengerti dan memahami konsep infrastruktur telekomunikasi berbasis teknologi SDH standar ITU G703. Yang kedua, memahami tentang sistem transmisi SDH multilayanan. Yang ketiga, memahami topologi jaringan point to point. Dan yang keempat, mengkonfigurasi dan men-setting perangkat SDH multiplexer. Lalu ada lingkup pekerjaan. Yang pertama, mengidentifikasi status dan alarm indikator pada front panel perangkat sistem transmisi SDH. Yang kedua, mengukur level daya pemancar optik dan level sensitivitas penerima optik. Yang ketiga, mengukur BERT sinyal tributari 2 megabyte. Yang keempat, membangun konektivitas Ethernet melalui Fast Ethernet Interface dan topologi NMS, lalu membangun jaringan topologi point to point. Berikut alat komponen yang digunakan. Yang pertama ada fix telepon, lalu ada dua buah SDH, lalu variabel atenuator, yang keempat ada optical meter, yang kelima cable simulation, dan yang keenam ada PC. Selanjutnya ada metode kerja. Yang pertama itu mengidentifikasi status dan alarm indikator pada front panel perangkat sistem transmisi SDH. Jadi ini ada rangkaiannya. Nah, tanda rangkaian di samping itu berhasil atau enggak dilihat dari jika menggunakan OPTA, maka pada alarm NOP A harus mati dan sebaliknya. Jika sudah terhubung maka SDH1 dan SDH2 dapat berkomunikasi dengan telepon yang sudah terhubung. Nah, cara setting Ethernet pada PC dengan cara pertama buka control panel, lalu klik Network and Internet, dan klik Network Connection. Yang kedua, pilih Ethernet yang digunakan, lalu klik dan pilih Properties dan Networking. Yang ketiga, pilih Internet Protocol version 4 dan masukkan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server addresses. Selanjutnya ada menyambungkan SDH dan review. Yang pertama itu masukin username 0001 dan passwordnya 001. Setelah itu klik kanan dimanapun dan pencet add an a device. Lalu masukkan nama SDH, IP SDH, dan nomor telepon SDH. Untuk mengetahui alamat atau address nomor telepon SDH-nya bisa dilihat dari SDH-nya itu sendiri. Selanjutnya ada mengidentifikasi status dan alarm indikator pada front panel perangkat sistem transmisi STH. Jadi, beberapa alarm lain yang harus diidentifikasi adalah alarm yang ada pada bagian front panel seperti alarm PWR, RAN, WLM, DALM, NOP A, NOP B, RPDA, RPDB, CARD 123, TOM 123, ALS, dan BC. Nah, identifikasi dilakukan sesuai dengan fungsi-fungsi dari alarm yang disesuaikan dengan warna LED alarm yang mana penjelasannya terdapat pada instruction sheet paket B. Selanjutnya yaitu mengukur level daya pemancar optik dan level sensitivitas penerima optiknya. Pertama, kita hubungkan dulu port output OPTA atau AB-nya di SDH1 dan SDH2-nya dengan port PD atau FC pada optical meter menggunakan kabel LCFC.
kabelnya tuh yang kuning ini. Lalu untuk selanjutnya pengukuran level daya diukur pada panjang gelombang. Ada 5 yaitu 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, dan 1550 nm dan 1625 nm. Tetapi pada pengukuran level daya ini kita diukurnya pada panjang gelombang 1310 nm yang ada pada manual book. Lalu untuk hasil pengukurannya dibandingkan dengan yang ada di datasheet yang ada pada manual book, yaitu pada level daya optik di panjang gelombang 1310 nm yaitu sebesar 10 dB. Sehingga untuk level daya yang bagus adalah 10 dB. Lalu untuk mengukur level sensitivitas penerima optiknya, pada pengukuran ini menggunakan alat ukur yang sama yaitu optical meter yang diberi tambahan variabel atenuator. Dapat dilihat pada gambarnya. Eh, Pada pengukuran level sensitivitas ini, kita bertujuan untuk mengecek seberapa kecil data sinyal optiknya yang masih bisa diterima oleh penerima dengan melihat nilai yang dihasilkan pada optical meter dengan panjang gelombang yang sama, yaitu 1310 nm. Untuk cara penyambungannya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya itu mengukur bed sinyal tributary 2 MB. Terdapat cara menyambungkannya pada SDH1 dan SDH2. Lalu lalu ada tampilan dari review untuk mengecek bed sinyalnya. Untuk penjelasannya yaitu untuk melakukan proses pengukuran bit error rate atau BER dari sinyal tributary 2 MB atau Iwan, ini adalah dengan melakukan pengkonfigurasian alat terlebih dahulu. Proses pengukuran BER ini diperlukan proses looping antara port input dan output pada Iwan. Hal ini dilakukan untuk mengecek kondisi setiap Iwan dengan melihat alarm yang muncul pada review. Proses looping ini dilakukan pada kedua SDH, yaitu SDH1 dan SDH2. Dan jika sudah tidak ada alarm yang muncul, hubungkan port I/O di I1 dan perangkat pengukur redaman. Dan tinjau kenaikan redaman pada kabel simulation. Dari gambar yang sebelumnya dapat dilihat. Lalu catat perubahan error yang terjadi hingga muncul alarm loss pada review. Selanjutnya ada membangun konektivitas Ethernet melalui fast Ethernet interface dan juga membangun topologi NMS gitu ya. Sebetulnya di paket B ini tuh nggak ada point to point karena point to point tuh dilakuinnya di paket A gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini itu adalah NMS topologi NMS. Jadi kan biasanya laptop tuh nyambung dari port EMU kan. Di sini ada port EMU. Nah, si port EMU ini itu kita looping ke back panel. Udah di looping, nanti si PC akan kita sambungin juga dari Ethernet yang ada di back panel gitu. Jadi yang di front panel ini tuh di looping ke belakang gitu. Baik di SDH1 maupun di SDH2 kita lakukan topologi dari NMS ini. Lanjut aja ke slide selanjutnya. Nah, di sini itu ada cara kerjanya. Jadi untuk membangun konektivitas Ethernet, bagian EMU pada SDH1 dan SDH2 dihubungkan ke port ETH di bagian belakang perangkat seperti yang sudah dibilang sebelumnya gitu ya. Nah, di bagian back panel ini ada 4 port ETH yang dapat digunakan secara random atau bebas gitu. Jadi kalian misal EMU-nya mau di looping ke port yang keberapa itu bebas gitu. Nah, di sini
pada percobaan yang kita lakukan, kita melooping ETH1, kemudian ETH2 pada SDH1 itu dihubungkan ke PC1 atau ke laptop gitu ya. Dan ETH2-nya disambungkan ke ETH pada SDH2 itu dihubungkan ke laptop 2. Kemudian ada port ETH3 digunakan untuk koneksi internet. Nah, koneksi internet ini kan di Polban itu hanya ada salah satu bagian SDH yang menerima internet secara langsung gitu kan. Nah, jadi kita digunakannya itu secara bergantian. Setelah setup perangkat selesai, kemudian kita konfigurasi juga software menggunakan review dengan membangun NMS Papua pada review SMD. Jadi kita itu waktu praktikum itu membangun NMS itu di SMD. Nah, otomatis di SMD ini kita harus bisa memonitoring SDH Papua gitu. Jadi kita tambahin si SDH Papua di SDH SMD. Adapun langkah-langkah pengecekannya apakah sudah terhubung atau belum? Pertama, melakukan pengujian antar PC. Jadi PC yang ada di SDH1 harus bisa ngeping PC 2 yang ada di SDH2. Gitu. Kemudian, kedua, melakukan pengujian dengan internet. Di sisi yang tidak menerima langsung internet, itu kita atur dulu IP-nya dengan IP internet. IP gateway-nya IP internet. Kemudian kita cek bisa internetan nggak nih. Misal ping berhasil tapi internetan nggak bisa, nah itu ada problem yang harus di troubleshoot gitu. Dan pengujian internet juga bisa diuji dengan ping IP browser yaitu 8888. Kemudian melakukan pengujian pada NMS, mengecek SDH pusat terhadap SDH lainnya apakah bisa mengontrol SDH lain pada review. Ini buram banget ya teman-teman, tapi di sini mungkin bisa sedikit dijelaskan ya, ada bayangan mungkin. Ini itu di sini ada apa ya? Teman-teman yang lain kelompok aku tolong buka reviewnya dong. Ini bagian apa sih yang kita buka tuh? Ntar ya. Gimana? Nah, itu tuh yang kita klik tuh DXC Manager. Nanti di DXC Manager itu ada tertampil gitu ya ID, destination, activate status dan lain sebagainya. Dan ini tuh kita buka si Papua tapi di SMD, di reviewnya SMD. Jadi ceritanya si Papua ini tuh udah masuk ke si SMD. Nah, di sini uh, yang asalnya semua port itu activate, kita bisa menonaktifkan gitu. Menonaktifkannya di si SMD. Jadi misal prinsip dasar dari NMS itu kan kita bisa mengontrol dari jarak jauh kan. Pernah disinggung sebelumnya oleh dosen kita semua. Jadi NMS itu tuh bisa apa ya? Intinya kita dari kejauhan tuh jadi bisa nggak datang dulu ke tempat gitu. Jadi kita ya analisis by software dulu bisa nih pakai si NMS ini gitu. Nggak perlu jauh-jauh gitu kan. Kalau di dunia kerja juga kita kan harus, ya itulah intinya. Nah, yang merah-merah itu teman-teman mungkin terlihat tapi tidak jelas. Itu tuh adalah port yang sebelumnya aktif, kita nonaktifkan. Jadi kita inaktif. Nah, setelah kita inaktif, kita cek di NMS Papua, bukan di NMS si SMD-nya. Dan di NMS Papua ini, dia itu akan langsung si portnya tuh aktivasi statusnya akan sama persis dengan yang di SDH SMD gitu.
Jadi tanpa melakukan apapun nih, si Papua ini, tapi dia sudah terkontrol oleh si SMD tersebut, gitu. Belum di ini mungkin. Jadi kesimpulannya, SDH multilayanan ini berhasil jika telepon pada SDH 1 dan juga SDH 2 dapat berkomunikasi, ditandai dengan indikator status dan juga alarm pada panel depan perangkat yang berfungsi baik tanpa lampu indikator menyala pada knob A dan knob B. Kemudian level daya pemancar dan juga sensitivitas penerima optik SDH 1 maupun SDH 2 menunjukkan hasil penyambungan pada panjang gelombang 1310 nm. Kemudian pada port OPTA SDH 2 kurang baik karena daya lebih dari minus 10 dBm. Ini tuh sebetulnya kesimpulan praktikum kita sebelumnya gitu ya. Mungkin di praktikum teman-teman selanjutnya tidak dapat hasil seperti ini gitu. Karena ya praktikum kan tiap orang pasti beda-beda gitu. Nah, kemudian pengukuran BERT pada sinyal tributary 2MB atau I1 ini dilakukan dengan looping untuk evaluasi si I1 itu. Jadi semakin besar redaman, semakin tinggi juga BER yang diterima. Gitu. Kemudian untuk uji konektivitas Ethernet-nya, itu waktu itu tuh kita berhasil ditandai dengan PC1, dia bisa berkomunikasi dengan PC2. Diujinya pakai ping tadi, dan juga browser. Nah, kemudian NMS juga waktu kita tuh alhamdulillah berhasil gitu ya. Jadi pada si SDH SMD-nya tuh si Papuanya mendapat indikator hijau. Jadi udah bisa dikonfigurasi atau bisa dikontrol tanpa akses langsung ke Papua gitu. Kemudian untuk pengukuran sensitivitas mengacu pada minus 34 dB. Namun hasil yang kita dapetin tuh waktu itu minus 49,27 dBm. Yang mana menunjukkan kemungkinan kesalahan pada pengukuran. Kemudian redamannya juga bisa jadi redaman yang berlebih atau masalah pada perangkat penerima. Gitu, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Aku Siapa yang mau bertanya? aku Ilham. Oh, Ilham. Sebut nama ya. ya nama Ilham dari kelompok 5. Kalau yang itu saya yang apa praktikum terakhir yang udah semua itu gimana itu? Maksudnya Yang gimana, waktu itu Ham? sama Bu Hani yang aku main point to Apa? point. Kalian makan ada yang beda. Yang terakhir pisan. Nah, itu. Waktu kita juga, aduh itu kencang banget. Waktu kita tuh, waktu point to point-nya tuh nggak terlalu dibimbing ya, iya gak sih? Jadi langsung ke si NMS-nya gitu loh. Nah, coba mungkin dari kalian udah dijelaskan sama Bu Hani, boleh dijelasin ke kita, biar kitanya juga ada ilmunya. Nanti aku pas dapat yang A. Berarti itu teh udah semua kan? Segitu teh clear semua. Sudah. Oke. Berarti point to point tuh harusnya paket B gitu. Nah, itu kita juga kurang ngertinya tuh kenapa ada di kita tuh ada point to point, sedangkan di paket A juga ada point to point. Iya gak? Tapi di kalian kan point to pointnya tuh jelas gitu ya, pakai antena. Terus disimulasiin juga sama ibunya. Nah, waktu kita tuh enggak, kita tuh langsung ke si NMS-nya. Enggak ngebahas si point to point-nya. Jadi makanya kita bisa menarik kesimpulan, oh kayaknya nggak ada nih point to point-nya gitu loh.
Oh, oke. Nah, untuk lebih lanjutnya mah, tanyain aja ke ibu. Hehe. Udah, Ya udah, ada lagi. Udah, Mariana. udah aku mah. Cukup, Kok mau cukup, nanya nggak cukup. kamu? Apa? Udah cukup. Oke, alhamdulillah. Sekian dari kelompok 6 paket B minggu sebelumnya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini ada yang masih kurang jelas gitu ya. Bisa langsung ditanyakan langsung ke dosen terkait karena takut salah juga gitu kalau misalkan kita ngarang dan lain sebagainya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.